Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Winata, Redaktur Pelaksana Harian Bali Pos ya. Seperti biasa dalam Bali Pos Talk. Kali ini kita mengangkat topik dari masih sekitar dunia pariwisata Bali, kemudian utamanya tentang keberadaan villa-villa yang ada di Bali yang semakin banyak, tapi juga ternyata ada modus-modus penipuan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Gimana caranya? Yaitu dengan membuat seolah-olah ada villa yang ditawarkan secara online. Kemudian ada yang tertarik, ada yang mau menyewa, transfer uang yang diterima, yang pasang iklan ini hilang, villanya juga nggak ada. Ternyata ada seperti itu di Bali dan ini cukup banyak. Tentu ini menjadi persoalan yang menarik untuk kita bahas dan saya akan mewawancarai, sudah hadir bersama saya Bapak Kade Adnyana, Ketua Bali Villa Rental and Management Association atau BVRMA. Kita sapa dulu narasumber kita, Om Swastiastu, Pak. Om Swastiastu, Pak Man. Gimana kabarnya, sehat ya? Astungkara, Pak Man. Belakangan ini saya lihat di media banyak nih aktif nih di mana-mana menyampaikan tentang istilahnya scammer gitu ya, penipuan. Betul. Sebenarnya apa ini, Pak? Kalau mungkin banyak ada juga pemirsa yang belum paham tentang hal ini. Ya, belakangan ini memang terjadi karena salah satunya media sosial, Pak Man ya. Media sosial itu disalahgunakan gitu. Jadi banyak scammer-scammer atau penipu-penipu ini memanfaatkan media sosial ini untuk membuat seolah-olah dia adalah perusahaan resmi. Sehingga banyak customer dari luar itu baik di nasional maupun internasional tertarik untuk memesan villa di situ, memesan akomodasi. Nah, setelah proses transaksi berhasil dilakukan, si customer sudah bayar gitu kan, sudah ditransfer ke rekening si penipu ini. Akhirnya setelah mereka berkomunikasi, tiba-tiba menghilang gitu. Apalagi ada yang sudah sampai di Bali dan ngecek langsung ke villanya gitu. Ada juga yang di villanya tidak tahu bahwa dia sudah pesan villa lewat penipu itu. Akhirnya di villa bingung juga, tidak ada pesanan atas nama klien itu. Nah, di villa bingung, kemudian tamunya mencak-mencak, dia merasa ditipu gitu. Sedangkan di satu sisi villa nggak tahu apa-apa, tiba-tiba sudah dibilang menipu gitu. Padahal yang menipu ini adalah oknum yang mereka berkedok sebagai villa rental di media sosial gitu. Ada yang begitu banyak yang seperti banyak itu. Banyak sekali dan ratusan yang sudah saya kemarin sempat list itu, saya punya mungkin 100-an sekian penipuan yang sudah terjadi gitu. Dan ini kasihan sekali karena dunia pervilaan ini kan artinya memang baru bangkit juga baru bangun, dan banyak sekali permasalahan belakangan ini yang muncul di pervilaan itu, dan sekarang belum itu selesai, ini sudah muncul lagi ada scammer, ada penipuan-penipuan seperti ini. Ya, kalau ini kan agak sulit ya. Kalau saya membayangkan bagaimana mengatasi, karena kan ini di dunia internet, di dunia maya, katakanlah begitu istilah sekarang ini, yang orang boleh saja ya buat akun bebas dan segala macam. Gimana caranya kok kita supaya ini tidak terjadi? Artinya atau ini bisa dicegah, bisa diberantas? Gimana cara? Menurut saya, Pak Man ya, sebagai praktisi langsung yang bergelut langsung di dunia tersebut, saya melihat pertama itu solusinya adalah dari Kominfo, pemerintah, yang tentu membantu kita untuk blocking. Jadi kita bisa ngeblok mana-mana saja akun-akun yang tidak resmi atau akun-akun yang bodong, yang bermasalah itu bisa diblok gitu, atau bisa diperiksa di sana gitu. Itu pertama ya. Terus yang kedua adalah tentu pemerintah tidak bisa bekerja sendiri untuk memberantas atau menertibkan situasi scam ini. Saya berpikir BVRMA atau organisasi lainnya yang bekerja sama dengan pemerintah itu membuat list villa-villa yang resmi, villa-villa yang sudah berizin, villa-villa yang memang eksis ada itu, di list di sana, sehingga customer yang mau booking villa di sana itu merasa nyaman, merasa aman dia, bahwa ini loh list-list villa yang memang sudah aman atau sudah terdaftar di Dinas Pariwisata, katakanlah ya. Dinas Pariwisata Bali ini sudah resmi nih. Jadi customer nyaman gitu. Begitu juga villa-villa rental, villa manajemen yang mereka lihat di media sosial itu, mereka cek langsung
listnya ada di Bali Bali Tourism Board atau di Dinas Pariwisata gitu misalkan contohnya. Itu bisa membuat list-list itu sehingga customer merasa aman dia nih gitu. Kalau sekarang tidak ada pegangan apa-apa, di mana dia mencari informasi tentang pervilaan di Bali nggak ada. Gitu. Itu sebenarnya bisa dikatakan sebenarnya pervilaan di Bali ini seperti liar ya. Seperti hutan belantara yang agak susah. Betul Pak Man. Sekarang ini tidak dikontrol gitu tidak ada kontrol sistemnya gitu. Kacau dia. Termasuk juga harga villa kacau Pak Man. Servis dan fasilitas yang dimaksud dengan villa yang memiliki servis fasilitas khusus nggak jelas juga. Tiba-tiba ada rumah isi kolam, isi fasilitas tempat tidur dan kamar mandi sudah disebut villa gitu. Dan standar villanya jauh gitu. Akhirnya apa? Berakibat kepada kualitas pariwisata kita makin menurun. Yang datang itu mass tourism, jadi tamu-tamu yang menyewa villa yang harganya 500.000 itu nggak mungkin sebenarnya gitu. Mana ada villa 500.000 itu untuk operasional aja nggak ada gitu. Oke, saya tahu itu 500.000 itu nggak mungkin harga villa. Kalau begitu berapa sebenarnya idealnya harga yang patut disebut sebagai villa Pak Dek? Kalau dari pengamatan kami sendiri, dari servisnya, biaya servis dan segala macam. Fasilitas yang namanya villa itu kan ada servis dan fasilitasnya, ada room boy-nya ada, kemudian petugas bersih-bersih ada kan gitu, ada manajemennya dan lain sebagainya. Itu minimum itu 1,5 juta yang 1 bedroom loh. Gitu. 1 bedroom ya? 1 bedroom yang real berkualitas bagus itu yang 1 bedroom harganya 1,5 juta. Nggak mungkin 500.000 itu dari mana? Hotel aja 500.000 yang kelas melati katakan. Ini villa loh 500.000 kan nggak mungkin. Nah di situ saya lihat memang tidak adanya kontrol sistem dari pemerintah maupun dari asosiasi yang membuat dunia pervilaan ini betul-betul tertata atau tertib dia gitu. Dari sisi harga, dari sisi fasilitas dan pelayanan itu. Kalau dari segi peraturan yang menurut Pak Dek, apa yang siapa yang bisa membuat aturan supaya villa ini dunia pervilaan lah katakanlah di Bali tidak liar gitu, bisa lebih tertib lagi dalam bentuk apa? Apakah perda atau pergub atau apa ini yang bisa mengatur supaya pervilaan di Bali ini lebih teratur lah? Tentu kalau dihubungkan dengan hal tersebut, saya kira otonomi daerah itu kan dari perda ya. Mungkin yang terdekat adalah perda. Kita membuat perda di masing-masing kabupaten, membuat perda agar ini bisa ditertibkan melalui kontrol sistem. Misalkan kontrol sistem yang terbawah itu kan ada Banyar atau desa, desa adat itu. Atau kepala lingkungan. Itu ya. Sehingga mereka ini tahu bahwa berapa sih ada villa di wilayahnya Banyar ini. Kemudian setelah tahu berapa ada villa, terus servisnya seperti apa gitu kan. Dalam rangka itu kan akhirnya villa jelas berapa jumlahnya di Bali. Servis dan fasilitasnya juga jelas dia gitu. Kemudian penataannya juga jelas sehingga si kontrol sistem ini bisa juga mengawasi secara langsung apa yang terjadi di villa, bagaimana sistemnya di villa itu kan ikut mengawasi, karena dalam satu sisi kemarin kan ada masalah di villa itu disewakan dengan tujuan yang lain, bukan untuk stay tetapi untuk pabrik narkoba misalnya kan? Nah itu biar tidak seperti itu dia gitu. Nah termasuk juga nanti villa-villa yang ada di wilayah lingkungan Banyar itu diharapkan untuk ikut asosiasi gitu. Karena apa? Agar villa-villa yang individu ini, villa-villa yang sendiri-sendiri ini ya, dia memiliki pengetahuan untuk bagaimana caranya menghandle tamu yang baik. Kemudian bagaimana caranya pemerintah juga menginstruksikan kepada individu-individu ini, villa-villa individu ini untuk mengikuti peraturan pemerintah gitu. Ya itu kan lebih gampang akhirnya kalau itu terdata dengan baik. Kalau dia masuk asosiasi, kalau tidak masuk asosiasi seperti sekarang ini liar, nggak jelas dia kualitasnya seperti apa, kemudian servisnya seperti apa, nggak jelas. Dan yang terpenting juga tidak bayar pajak dia. Nah itu dia, karena salah kalau satunya dia terdaftar ini pajak bisa dipunguti pajaknya bisa untuk daerah. Betul sekali itu. Jadi memang dan tapi juga nanti kalau misalnya tetap lihat seperti ini ya ada yang tertipu. Jadi wisatawan merasa ini Bali ini nggak tempat wisata yang nggak nyaman, tidak
tidak terkontrol katakanlah begitu, itu juga jadi citranya jadi buruk. Jadi pariwisata Bali ini kan kita bergantung ke pariwisata Bali ini, namanya masyarakat Bali ini tanpa pariwisata rasanya sulit untuk bisa melangsungkan perekonomian. Tapi saya dengar juga kan banyak juga yang orang asing datang ke Bali, dia tidak hanya berlibur, tapi juga berbisnis. Salah satunya berbisnis villa rental. Villa, sebenarnya benar. Ini dari segi aturan sudah pasti melanggar ini. Melanggar Pak Man, dan ini pengawasannya tidak ada hampir ya, tidak ada. Kalaupun ada kemarin dari imigrasi sifatnya hanya sementara dan itu sangat tidak menyeluruh gitu. Imigrasi hanya berdasarkan laporan-laporan saja, sedangkan yang terjadi di lapangan jauh daripada itu dan sangat mess sekali. Nah, seperti misalkan di daerah Canggu, katakan ada namanya digital nomad gitu ya. Mereka banyak stay di sana. Mereka tidak hanya berlibur saja di sini, tapi ikut memasarkan villa, menjual properti gitu ya. Menyewakan properti, menyewakan villa itu ikut mereka. Bahkan ada yang berbisnis bahwa mereka itu menyewa villa 10 tahun katakan demikian, kemudian mereka sewakan harian. Tanpa adanya izin-izin resmi dari pemerintah maupun dari pihak-pihak tertentu. Akhirnya mereka ikut berkompetisi dengan kita. Yang kita sudah artinya di perusahaan sudah berizin lengkap, sudah berbadan hukum, mereka dengan bebasnya, dengan turis visa, mereka menyewakan villa, kemudian berbisnis di Bali. Ini kan penyalahgunaan turis visa ini, yang sangat marak sebetulnya di Bali tanpa kontrol. Gitu. Ada yang juga main kucing-kucingan gitu. Kalau ini kan mereka bergrup ya. Kalau ada pemeriksaan itu mereka sudah tahu duluan gitu. Oh ya? Jadi mereka sudah langsung informasi gitu ya? Iya, jadi saling kasih informasi dengan teknologi. Lari-lari dulu gitu. Iya. Harusnya siapa yang melakukan ini? Imigrasi ya, Pak? Sementara ini harusnya lebih ketat ini imigrasi gitu. Betul, tapi kalau imigrasi kan terbatas Pak Man ya, personilnya terbatas, gerakannya terbatas. Kembali seperti yang tadi itu harus ada ini kontrol sistemnya dibuat dari pemerintah daerah tuh sampai dengan paling bawah Banjar atau kepala lingkungan. Dari situ dia kontrol sistemnya. Nah, dan sekarang beri kewenangan kepada Banjar ataupun kepala lingkungan itu untuk melakukan kontrol sistem ini sehingga betul-betul tertib dia. Kemudian villanya jelas dia untuk apa peruntukannya. Kemudian dari sisi perizinan juga lengkap dan lain sebagainya. Itu kan penting juga untuk kepala lingkungan tahu gitu. Sehingga inilah yang akan membangun quality tourism itu di Bali. Kalau sekarang seperti ini dibiarkan liar, jauh sekali quality tourism itu tidak akan pernah terjadi di Bali, Pak. Oke. Kita sudah di ujung akhir di Bali Post Talk kali ini. Silakan Pak Dek, mungkin sebagai closing statement mempertegas kembali ya tentang liarnya pervilaan di Bali dan siapa harus melakukan apa ini supaya tidak liar lagi nih, kontrol sistemnya melalui apa? Silakan Pak Dek. Baik, saya kira saya sebagai perwakilan dari teman-teman yang memang sudah sangat khawatir sekali terhadap perkembangan pariwisata Bali ke depan ini, saya kira untuk di dunia pervilaan harus ada kontrol sistem dari pemerintah, baik itu pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah, bersama-sama bekerja sama menertibkan pervilaan ini dari sisi eksistensinya. Misalnya ada yang di Kominfo misalkan, ada yang controlling sistem internet di sana, ya, sosial media diperiksa di sana. Mana yang rasanya berpotensi menipu, itu kelihatan sekali, dan bekerjasama tentu dengan BPRMA, kita akan menunjukkan yang mana saja villa-villa atau penipu-penipu yang bermodus menyewakan villa. Nah, kita bekerjasama dengan Diskominfo. Kemudian yang turis visa ini, saya kira kita harus kerjasama dengan kepala lingkungan paling bawah, pemerintah paling bawah itu untuk kontrol sistem terhadap penggunaan villa itu. Kemudian dari sisi perizinan, dari sisi keamanan, kenyamanan juga itu kontrol sistemnya harus dibentuk dari pemerintahan yang paling terbawah. Tapi garis bawah yang saya penekanan tadi yang paling penting sebenarnya, kalau ada villa yang dijual dengan harga disewakan dengan harga 500.000 itu sudah patut dicurigai Pak Dek. Itu udah nggak bener kayak ya, dari sisi, karena nggak masuk akal harganya gitu ya, terutama dari servisnya kan gitu ini. Jadi liar juga gitu ya. Oke. Ya, nanti mudah-mudahan itu bisa jadi acuan kita ya. Pemerintah
dan juga masyarakat atau wisatawan lah, hati-hati karena dunia pervilaan di Bali memang masih liar. Mudah-mudahan bisa segera diambil tindakan untuk melakukan kontrol, membangun kontrol sistem yang baik, karena ini akan berperan penting juga bagi kita di masa yang akan datang, terutama mewujudkan yang namanya quality tourism gitu ya Pak Daya. Oke, terima kasih Pak Daya, dan terima kasih pemirsa Bali TV. Demikian Bali Post Talk kali ini, saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Om Santi. Om Santi, Santi, Santi. Terima kasih, sampai jumpa.